Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, di pagi hari yang cerah ini, saya sangat senang bertemu dengan kakak-kakak sekalian. Sebelum kita menjalankan kegiatan hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Agustian Adi Prabowo. Saya biasa dipanggil Aji. Dan di sini Bapak akan bertugas sebagai pemimpin kelompok yang akan nantinya kita membahas mengenai layanan bimbingan pokok. Karena tadi Bapak sudah memperkenalkan diri, maka Bapak selanjutnya meminta para kakak sekalian untuk memperkenalkan diri dengan nama panjang, nama panggilan, dan ini sedikit informasi yang mungkin kakak-kakak bisa share itu mengenai pelajaran yang dia disukai ya. Dalam hal ini bisa apapun, mau mata pelajaran kuliah, mata pelajaran ataupun mata kuliah. Contohnya itu perkenalkan, nama saya Agustian Prabowo, saya dipanggil Haji. Saya tidak suka pelajaran matematika. Ya mungkin bisa berapa boleh dari Oke, perkenalkan nama saya Tina Chandrawati, nama Gavina. Pelajaran yang tidak disukai adalah kimia. Maka saya sudah berani, biasa paling cinta. Mata kuliah yang paling saya nggak suka adalah kualitatif. Perkenalkan nama saya Azza Dini tinggal Azza. Pelajaran yang tidak disukai Nama saya Fasabila, basic programming. Mata pelajaran yang disukai bahasa Inggris. yang tidak disukai Ya, bahasa Inggris. Mata kuliah dong. bebas kita lebih pelajaran. Yuk lanjut, Kak. Perkenalkan, nama saya Yura Sahara, dipanggilnya Yura. Mata pelajaran yang tidak disukai kimia, fisika, biologi. Nama saya Syarifah Benar, dipanggil Yuna. Mata pelajaran yang saya akan suka itu ada matematika, bahasa Inggris, sosiologi. Perkenalkan, nama saya Najwa Sofarina, biasa dipanggil Najwa. Pokoknya pelajaran yang saya suka itu matematika. Itu benci banget. Fisika nggak bisa. ya. Perkenalkan, nama saya Mesraisi, bisa PNM. Pelajaran yang saya suka itu ada fisika kalau di sekolah. Kalau di kuliah itu saya nggak suka sama penisilan sama pelajaran. Kenapa saya bersejarah pelajaran yang tidak suka itu Oke, baik. Jadi mungkin pelajaran yang tidak disukai rata-rata berbau sains ya, atau lingkungan, umum, dan juga sosial. Nah mungkin informasi sedikit. Jadi karena tidak suka dengan pelajaran itu, maka biasanya kita ini tidak tertarik untuk mempelajari lebih dalam ya. Misalnya kayak Bapak contohnya tadi tidak suka MTK, merasa kayak pelajaran tersebut tidak perlu dipelajari lebih dalam. Tapi ya nyatanya pelajaran MTK itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Contohnya ketika kita mau menjual barang yang kita miliki, kita perlu tahu harga barang yang sesuai dengan barang tersebut untuk bagaimana kita mendapatkan keuntungan bagi diri kita gitu ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Maka dari itu kita perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu menanyakan bagaimana cara kita bisa minimal suka dengan pelajaran itu, yaitu orang yang menyukainya. Contoh di sini adalah guru mata pelajaran tersebut gitu ya, guru mata pelajaran yang mereka. Dari situlah juga kita mungkin akan mendapatkan motivasi untuk bisa lebih menyukai pelajaran tersebut. Nah selanjutnya saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dari tujuan bimbingan kelompok. Ya
Ya, jadi bimbingan sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut. Adalah proses pemberi bantuan yang dilakukan oleh ahli, yaitu konselor, kepada seseorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Nah, jadi konseling ini menyeluruh untuk semua kalangan, dan agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada. Nah, berikutnya untuk pengertian kelompok itu sendiri adalah layanan yang membantu klien atau peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir, dan pengambilan keputusan ketika melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Ya, jadi bimbingan kelompok ini adalah layanan yang diberikan dalam suasana kelompok. Nah, maksud dari kedatangan Bapak hari ini adalah Bapak ingin memberikan bimbingan kelompok dengan format kelompok tadi ya, bimbingan kelompok, dan topik yang akan kita bahas itu adalah nilai atau nyambung dengan kehidupan kalian sebagai peserta didik. Nah, ada pun topik yang akan kita bahas itu kejenuhan akademik atau biasa dalam bahasa Inggrisnya itu burnout akademik. Nah, di sini siapa yang pernah merasa bahwa diri sendiri itu lelah? Bukan? Nah, tapi lelahnya itu kan nggak bisa dideskripsiin gitu. Kenapa sih lelah itu? Ya pernah ya. Nah, ketika itu walaupun kalian dulu juga hilang dengan biasanya kalimat orang katakan itu ketika kalian sudah mengalami gejala burnout ini biasanya kayak apa ya, aku merasa lelah walaupun sudah tidur, atau kalian sering mendengar seorang yang bilang kepada kalian, kenapa kok kamu terlihat lesu, lemas, padahal diri kalian itu dalam keadaan fit gitu. Tidak ada gejala seperti pusing, batuk, dan lain-lain seperti itu. Tanpa kita sadari, ya itu semua pasti membuat diri kita sendiri bertanya-tanya, cenderung sering melamun, tidak produktif seperti biasanya, ataupun enggan untuk bersosialisasi karena merasa berat, dan bahkan biasanya berujung dengan hal yang tidak baik seperti berpikiran buruk. Contohnya di sini sampai dengan ingin menyakiti diri sendiri atau yang lebih parah lagi. Dan tujuan dari topik yang kita bahas kali ini yaitu adalah burnout, di mana kondisi kalian dapat tercapai jika individu tujuannya ini mampu menciptakan interaksi yang positif pada saat berada di lingkungan pendidikan. Dan ini bisa sekolah, kampus, dan pendidikan di suasana pendidikan lainnya. Dalam hal ini, kedua, mampu tampil di dalam dan di luar kampus. Berikutnya, yang terakhir adalah mampu mengatur waktu dengan baik untuk keluarga, pekerjaan, dan kegiatan akademik di kampus. Nah, itu merupakan sedikit harapan yang saya sebagai konselor atau pemimpin kelompok dalam kegiatan layanan hari ini. Berikutnya, dari topik yang kita akan pakai yaitu memakai teknik psikodrama. Nah, psikodrama ini adalah kegiatan memerankan suatu peran tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan rasa kejenuhan akademik di dalam diri individu. Psikodrama merupakan salah satu jenis permainan peran dan merupakan salah satu teknik penyelesaian psikis yang dialami oleh individu. Jenis bimbingan pada psikodrama adalah bimbingan pribadi dengan penyelesaian kesulitan pribadi. Sementara pelaksanaan bimbingannya dilakukan secara berkelompok. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian yang menunjukkan itu. Ya. Oke. Sebelumnya Bapak akan membahas mengenai hal yang mungkin teman-teman ada yang belum paham ya, juga dalam bimbingan kelompok ini. Di sini saya selaku pemimpin kelompoknya itu akan membantu berjalannya bimbingan kelompok yang kita akan laksanakan, dan kalian sebagai anggota kelompok dan sebagai peserta bimbingan kelompok yang membantu berjalannya
berjalannya bimbingan ini, dan semoga teman-teman bisa menjaga keakraban yang selama layanan ini berlangsung, dan juga tidak ada yang saling menertawakan bila ada argumen atau pendapat dari teman yang menimbulkan bilang tawa dari temannya. Nah, berikutnya adalah sebelum melaksanakan kegiatan ini, saya akan menjelaskan beberapa asas dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok atau asas yang diperlukan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan, yaitu ada asas kerahasiaan, ada asas kesusilaan, dan asas kebukaan. Nah, asas-asas ini berlaku dalam layanan bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana setiap anggota yang hadir mampu merahasiakan informasi yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang bersifat privasi atau tidak layak diketahui orang lain. Nah, berikutnya adalah asas kesukarelaan. Setiap anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman. Nah, berikutnya terakhir adalah keterbukaan. Setiap anggota bebas dan terbuka mengungkapkan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasa dan dipikirkan tanpa adanya rasa malu-malu dan angkuh. Dan para anggota juga mungkin harus mengikuti sesuai norma yang berlaku, seperti mengenalkan temannya dan bicara atau memberikan pendapat dan tidak mengejek bila ada suatu hal yang bisa menjatuhkan harga diri anggota kelompok, dan harus memberikan dukungan bila terjadi permasalahan dalam diri anggota kelompok. Nah, berikutnya mungkin saya akan memberikan sedikit materi singkat tentang tentang mengatasi burnout ini. Setelah itu kita melakukan simulasi ice breaking, dan nantinya kegiatan ini akan diakhiri dengan sesi bermain peran topik yang akan kita bahas nanti dengan anggota kelompok. Oke, baik teman-teman, di sini kita semua sudah berada dalam lingkungan yang aman dan saling mendukung. Apapun yang kita akan diskusikan di kelompok ini akan tetap menjadi rahasia kita bersama. Tidak ada penilaian di sini, hanya ruang untuk saling mendengarkan dan belajar satu sama lain. Saya tahu mungkin tidak mudah untuk kalian berbagi perasaan atau pengalaman pribadi, tapi ingat ya, ketika kita berbagi kita juga bisa mendapatkan pandangan baru dan dukungan yang tidak kita duga sebelumnya. Ya, mari mulai dengan hal sederhana. Jika ada yang merasa nyaman, bisa kita tentang satu hal yang membuatnya merasa stres pada akhir ini. Siapapun yang ingin berbagi, kami semua anggota kelompok ada di sini. Oke, paham ya semuanya? Paham. Iya, paham, Pak. Paham. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, Bapak akan memimpin doa untuk kelancaran dan kemudahan dari kegiatan hari ini. Kakak-kakak sekalian dapat meminta berkomunikasikan dengan menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Oke, berdoa sesuai agama dan agama Muslim, berdoa di bulan. Baik, berdoakan. Oke, di sini kita masuk ke ice breaking. Mana nih, Pak? Oke, berikutnya kakak-kakak nanti akan saya minta itu ice breaking yang kita akan bawakan berjudul kenali orang di depanmu. Ya, nah bagaimana nih cara bermainnya? Jadi di sini kakak-kakak melihat sama lain temannya dan berikan salah satu contoh ciri khas dari teman itu. Nah, di sini tuh contohnya ya, saya kenal dengan Mbak Awa karena saya tahu saya kenal dengan Mbak Awa karena suka benerin kerudungnya. Nah, sampai tahu ya. Pokoknya ciri khas yang menggambarkan orang itu. Iya. Jadi mulai dari Batina.
Ciri khas dari wanita itu seperti kontrol. oke, nah ya, karena tapi pas itu dan Joko, aku dengan oh ya minta ciri khas dari Mbak Gina. Kenapa? Siapa ya? Cinta karakteristiknya ini suka pakai kemeja tapi jadi sini jadi dalam kaos gitu. Baik. Dalam kaos. Oh, satu lagi seperti Iya. pas ya, satu lagi pas ya. Kalau Neneng dia suka Korea. Saya suka Korea, saya suka bawa kipas yang bentuknya Korea. Oh, menggambarkan Di Bogor Sejati. Apa mau ya? Lu nggak ada? Kurang satu kok. iya nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya acara. Saya memang karakteristik awal itu dia suka pakai pakaian tapi terus kalau ngomong tuh bahasa Sundanya kayak lucu gitu. Cepat cepat gitu ya. Kolak. Maaf deh. Karakteristik Azra di alisnya on point banget. Terus kacamata udah. Oh, iya. Suka ketawa menjelas. Oh, Ada satu lagi tapi apa gitu? Saya lupa. Ada satu lagi tapi saya lupa. Itu pokoknya nggak ada di dalam otak saya yang bisa dikeluarin. menggambarkan ya. Oke, selanjutnya. Saya lupa. Sama anu. Berarti dia lupa. Kita nanti kita akan bahas. Kan, kita bahas sebutkan satu. Suka nyengir. Orang mau menyengir. Tapi dia nyengir mulu kan? Emang nggak boleh nyengir? Oh iya. Dulunya selalu rapi kayak pegang terus. Kalau Sharifah tuh ciri khasnya tuh make upnya kayaknya agak dari lipstick itu belum gitu loh, agak coklat. Terus kalau pakai berus tuh pernah dijarum pentolin gitu loh Pak. Pentol. Udah, itu aja. Nah, oke nih untuk Mbak Yura dari ya satu. Saya dulu Pak. Nggak sama yang ada di pikiran kalian ya. Untuk Mbak Yura. Saya apa sih dulu? Kita semua nggak ada skripsi. Iya. Dulu pasti dulu. Dia ada skripsi siapa? Gak usah dia langsung ada skripsi. Kalau saya lihat Yura tuh orangnya sering banget Pak. Bengong gitu ngomong Nah, dulu. Yura mungkin bisa gambarin diri saya deh sebelum Bapak kita. sih Iya, baru beberapa menit mungkin kesan apa yang bisa Yura. Ini dulu mau dengerin. Oke, oke. Mulai dari ya. Gak apa-apa nanti. Tadi udah mau ucap kok. Ya udah lanjut lagi ulang. Saya hitung ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari Anum. Kayak dari Anu, Yura tuh orangnya tuh sering banget bengong gitu ya. Terus tiba-tiba kayak diam, nggak tahu mikirin Freeze apa gitu gitu. ya. Bengong, udah gitu aja. Iya. Udah. Udah. Sabar dong, Sharifah. Itu udah dulu. Oh iya. Makanya saya
karena dia bisa, cuman dia kalau ngomong tuh suka ngomong kedua kali dulu banyak Terus dah. udah coba lagi awal Satu kata aja yang berbalik ya. satu orang Yang ngapain dia tuh bibirnya tuh bener-bener mewah banget. Bibirnya bibirnya melonak terus. udah coba gue Dari gue Yura Surabaya sama satu kali. Ini sering kamu lagi bersih. oh bersih. Ya enggak enggak. lagi capek deh Iya. terus Yura tuh suka. gue gak expect banget sih sumpah terus sama saya sering lihat di kamar TCM Pakai apa? Sama hoodie. kalau menurut saya juga Keluarin aja nggak apa-apa. Yura itu Bucin banget. kalau dari Cantikan ya. kayak pulau balik juga pulau Iya. itu ya kecintaan kalau dapet lakinya bagus ya alhamdulillah kalau dapet lakinya nggak bagus Ya, udah kalau salah mau terus apa lagi ya Itu nanti takutnya kait-kait ya. iya nggak buka semua saya Oke, mungkin dari Kak Ira nih, gimana? Nilai saya dari Nilai saya. nilai asik baru beberapa pesan aja. Pesannya yang banyak. pokoknya gampang gitu mau Ya, karisma gitu berwibawa, beda dari yang lain wise. suka Udah ganteng gitu. dari Yura Ya, ya dari kemudian ya. mana udah satu dua tiga mungkin ya bagus pakaiannya rapi pakai atas sampai bawah Makasih ya. Nah, karena sudah saling tahu nih satu sama lain untuk menunjukkan bahwa teman-teman kalian ini sangat kompak ya di kelas dan ya kita temukan sebelum Oke, nah, baik sebelumnya sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya saya ingin memastikan bahwa teman-teman semua sudah memahami tugas berada yang tugas masing-masing menjadi anggota kelompok ya. Sini mungkin agak membingungkan, tapi nanti jika ada yang ingin ditanyakan tidak apa-apa bertanya karena bisa jadi teman lain yang memiliki pertanyaan yang sama seperti teman-teman yang mau menanyakan. Kita di sini untuk belajar bersama jadi jangan khawatir atau jika ingin ada yang disampaikan langsung saja kepada saya di sini.
Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, saya mengingatkan kembali tugas dan tanggung jawab semuanya cukup jelas dan tidak terlewatkan. Jadi nanti Bapak akan membagi 3 kelompok. Di sini pertama adalah tugas tim yang akan bermain peran, yang dimana bertanggung jawab untuk bermain peran karakter yang sudah dibuat oleh komite kelompok. Yang kedua adalah tugas evaluasi peran, di mana nanti pemimpin kelompok meminta yang sudah bermain peran tadi untuk mengumpulkan hasil dari yang sudah peran yang dibawakan. Dan terakhir adalah tugas evaluasi tim yang tidak mengikuti peran. Jadi di mana nanti Bapak minta salah satu perwakilan bisa memberikan hasil analisisnya mengenai permainan peran yang sudah dilaksanakan. Jadi ingat, kita semua itu satu tim, ada kesulitan, kita harus membantu sama lain ya. Oke, apakah sampai sini ada yang pertanyaan? Nggak ada problem, Pak. Oke, sudah siap ya dengan permainan peran nanti? Siap. Iya, Pak. Oke, kita masuk ke materinya ya. Jadi saya ingin menjelaskan beberapa hal penting yang menjadi panduan kelompok kita supaya suasana tetap nyaman dan kondusif. Tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk saling berbagi pengalaman, mencari solusi bersama dan mendukung satu sama lain dalam kegiatan menghadapi tantangan tertentu. Jika ingin memastikan sikap anggota merasa didengar, dihargai, dan mendapat manfaat dari diskusi ini, prinsip utama yang kita pegang itu adalah kebersamaan. Dan tidak ada yang lebih unggul atau tidak ada yang memiliki posisi yang agak merata. Dan norma yang harus kita lakukan itu harus menghormati pendapat orang. Jadi semua orang bisa memiliki pendapat masing-masing, juga berikan kesempatan bagi anggota yang ingin menyampaikan pendapatnya yang dipotong. Nah, itu juga jangan memutus pembicaraan jika mau merespon. Kita berikan dukungan untuk kita saling mendukung. Khususnya jika ada anggota yang berbagi sesuatu yang sulit, mari kita berikan semangat. Nah, saya percaya jika kita bersama-sama memegang nilai-nilai ini, maka kelompok ini akan menjadi tempat yang aman dan nyaman dan bermanfaat bagi semuanya. Terakhir mungkin untuk sedikit kesimpulan, ada yang menyimpulkan? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Cukup. Berikutnya adalah mungkin Bapak memberikan sedikit pengertian burnout akademik itu apa ya. Jadi burnout ini merupakan kondisi mental yang lelah diakibatkan oleh tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan yang muncul secara terus-menerus. Jadi kayak pelajaran yang menumpuk atau aktivitas yang di luar yang sangat berdekatan pada bentrok seperti itu yang muncul dalam stres tadi. Faktor utama yang berkontribusi terhadap situasi burnout itu adalah kelelahan yang luar biasa atau exhaustion, ya, perasaan sinisme dan pelepasan menurut masalah dan mereka berhubungan. Jadi burnout pun muncul dari perasaan tidak efektif dalam bekerja dan kurangnya pencapaian dalam bekerja. Nah, kalian di sini ada tahu nggak istilah burnout itu dari mana? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Belum ya, Belum. Jadi istilah kelelahan atau burnout ini muncul pertama kali ditemukan oleh seorang ahli psikologi klinis, yaitu Ferenc Denberg tahun 1974, dan dimaknai sebagai perasaan lelah, emosi atau menghargai diri sendiri secara rendah. Menurut Rothschild, istilah kelelahan ini atau burnout pertama kali ditemukan tadi. Oke, berikutnya masalah dan later menyatakan ada 3 dimensi ini untuk burnout itu. Pertama ada kelelahan yang tadi Bapak bilang, exhaustion, terjadi ketika individu mengalami kelelahan yang berlebih baik emosi maupun fisik. Nah,
di mana individu ini merasa terkuras, habis tidak dapat bersantai dan pulih. Bahkan ketika bangun tidur itu masih tetap merasa lelah. Individu juga merasa kekurangan tenaga untuk bertemu atau menyelesaikan tugas dengan orang lain dan rasa enggan untuk bersosialisasi. Nah, berikutnya adalah sinisme atau sinisme. Jadi ketika individu menunjukkan sikap dingin, menjaga jarak terhadap pekerjaan, dan individu yang terlibat dalam pekerjaan ini tidak mau saling berdekatan, tidak mau mengganggu dan tidak mampu bekerja efektif. Individu juga dibutuhkan dengan kurangnya rasa untuk tumbuh karena beranggapan bahwa setiap pekerjaan yang harus diselesaikan tampak sebagai sesuatu yang luar biasa. Jadi di sini kalau misalkan langsung ada tugasnya untuk diselesaikan itu merasa bahwa kayak bersikap menjaga jarak dari teman-teman yang lain. Berikutnya adalah rasa tidak mampu bekerja secara efektif. Jadi individu menunjukkan dengan kurangnya rasa untuk tubuh karena beranggapan bahwa setiap pekerjaan baru yang diselesaikan nampak sebagai sesuatu yang lebih luar biasa. Tapi akibatnya individu merasa tertekan dengan menyelesaikan tugas terlalu terburu-buru. Ya, jadi kalau ada tugas mungkin bisa dipikirkan secara matang, tidak perlu terburu-buru karena mungkin itu akan mengakibatkan rasa burnout atau kejenuhan. Nah, selain itu individu juga merasa tidak dapat bekerja dengan efektif. Ini mengalami kekurangan kepercayaan diri terhadap kemampuan untuk membuat sesuatu yang berbeda. Nah, juga terakhir individu ini mengalami perasaan yang kurang nyaman dengan diri sendiri maupun terhadap orang lain terlibat dalam pekerjaannya. Jadi maunya sendiri aja, selesai sendiri, nggak mau banding sama orang lain. Sebenarnya ini hilangnya keterlibatan kognitif dan emosi. Nah, maka bisa disimpulkan di sini ada materi yang berbahas itu mengenai burnout. Pertama kelelahan fisik, habis itu kedua ada kelelahan emosional, ketiga itu kelelahan mental atau sikap, dan terakhir adalah kurangnya penghargaan untuk diri sendiri, Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi akademik burnout ini, yang mungkin akan relate dengan kalian, karena burnout ini tidak semata-mata muncul tidak ada sebab. Dan di sini ada menjadi faktor internal dan eksternal dari burnout itu sendiri. Ya, yang pertama itu ada beban kerja berlebihan, yang dimana ini meliputi dengan intensitas pekerjaan, di mana kalau misalkan kalian mengerjakan suatu hal dengan sangat lebih, itu akan menyebabkan burnout. Kedua adalah lama waktu menekuni pekerjaan. Misalkan kalian sudah merasa rutinitas itu selalu berlalu terus menerus, itu akan menyebabkan burnout kalau kalian tidak niat. Dan juga jumlah jam belajar yang terus bertambah seiring bertambahnya dunia pendidikan. Karena kalian sudah semester ini, maka bertambah terus jam pelajarannya, harus belajar lebih. Nah, itu bisa menyebabkan burnout. Kalau tidak ini suatu hal yang positif untuk diri sendiri, seperti waktu sendiri. Nah, banyak tugas dan dengan waktu pengumpulan tugas. Jadi pada saat pengerjaan pengumpulan tugasnya cepat-cepat, deadline. Nah, itu juga bisa menyebabkan burnout tuh. Jadi bisa mungkin dua hari atau 3 hari sebelumnya sudah diselesaikan. Ya. Nah, tugas lain yang menuntut dikerjakan dan diselesaikan dalam waktu bersamaan. Tadi seperti yang Bapak bilang, berdekatan, deadline-nya itu juga bisa menyebabkan burnout. Bisa ketidaksesuaian antara banyak tugas yang dikerjakan dengan usia individu. Nah, kalian sudah usia segini, ada tugasnya yang kayak masih kekanak-kanakan atau gimana, itu kan tidak sesuai, malah kita sendiri. Berikutnya adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ekspektasi tinggi tapi kenyataannya rendah. Nah, makanya kalau dalam tugas itu ya sesuai standar dari orang yang memberikan, tentunya dosen.
sosial, meliputi konflik, kurangnya dukungan dan kepedulian dari lingkungan sosial, serta rasa terisolasi. Nah, tadi itu tidak ada keadilan, meliputi tidak adanya perlakuan yang adil pada individu. Selanjutnya nilai-nilai yang bertentangan antara individu dengan lingkungan sekitar. Oke. Berikutnya faktor demografi ya, seperti tingkat usia maupun jenis kelamin juga mempengaruhi. Biasanya laki-laki maupun wanita itu berbeda cara mengerjakan tugasnya, itu sangat berpengaruh. Kedelapan adalah kualitas tidur ya, orang suka begadang itu akan mempengaruhi burnout itu bisa terjadi. Teman-teman di sini kita memasuki sesi bermain peran, di mana Bapak memiliki 5 karakter untuk topik dan tema yang akan kita mainkan, yaitu mengatasi burnout pada mahasiswa. Ya, pertama di sini menjadi tokoh utama yaitu Riri, seorang mahasiswa yang mengalami burnout dan seorang protagonis. Berikutnya adalah Ayu, yaitu sahabat dari Riri yang merupakan pemeran pembantu. Nah, berikutnya ada Juni dan Lala yang merupakan seorang teman dari Riri yang sama-sama mengalami burnout juga, tetapi di sini karakternya adalah antagonis karena mengajak Riri untuk membolos. Gitu. Dan terakhir ada Bu Dewi yang dimana menjadi seorang konselor kampus yang akan membantu jalannya Riri menemukan jalan keluar dari masalah. Dan berikutnya Bapak akan meminta di antara kalian siapa yang ingin menjadi perannya? Saya Pak. Saya sebagai Lala, Pak. Jadi, Saya Yuni Pak, Yuni. Saya sebagai Riri, Pak. Saya Lala. awal. Saya sebagai Ayu. Ayo, oke. Baik, terima kasih. Mungkin kita lanjut ke sesi drama. Riri adalah mahasiswa semester 5 yang aktif dalam kuliahnya, di mana ia memiliki banyak aktivitas, diantaranya itu adalah mengikuti organisasi kampus dan melakukan part-time di sela-sela waktu sesudah kuliah. Pada saat dia berada di kelas, ia mulai merasa lelah, yang ia sendiri tidak bisa menggambarkan atau mendeskripsikan rasa lelahnya. Dan di saat itulah juga teman-teman Riri mulai menghasut untuk ikut membolos, tetapi Riri tetap sadar bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. Pada adegan pertama, di suasana pagi yang cerah di kelas kampus, Riri, Yuni, dan Lili sedang saling berdiskusi untuk memutuskan sesuatu yang penting. Riri dengan teman kelasnya, Yuni dan Lala, setelah mata kuliah jam pertama. Aduh, males banget rasanya di jam mata kuliah berikutnya pasti selalu Aduh, males banget rasanya pasti di jam mata kuliah berikutnya selalu aja ada tugas di akhir perkuliahannya. Iya, Yun, aku capek banget nih, akhir-akhir ini banyak banget tugas ya. Aku juga merasa kayak gitu deh, akhir-akhir ini capek banget, kayak tugas tuh makin numpuk gak sih, sama praktek juga banyak. Gimana kalau kita bolos aja? Lagian juga pasti dosennya nggak bakal ngeh kalau kita bolos. Ayo, aku setuju. Lagi juga dia nggak tahu sih kalau kita capek. Ih, tapi teman-teman kayaknya nggak bakal itu dia, soalnya guru itu agak galak. Emang kamu berani? Kenapa emang nih kamu takut? Iya, Li, emang ini kenapa? Kan kita cuma sehari aja. Iya, jujur aku takut ini sama aku rasa ini bukan perbuatan yang harus kita lakukan buat keluar dari masalah tugas banyak ini. Ya udah, kalau kamu nggak mau ikut. Bener ya, mulai sekarang kita udah nggak temenan lagi ya. Semoga kamu dapat teman yang sifatnya kayak kamu yang selalu naif gitu. Iya, kalian berdua tuh benar, tapi aku tetap punya sahabat baik kok yang selalu ada buat aku. Terus nggak kayak apa sih itu?
yang kakak selalu lagi ingin kamu jawab kayak 1 Tipe ya? iya lagi ya 1 2 3 lagian aku juga punya sahabat kok yang selalu ada buat ngingetin aku ke jalan yang benar, gak kayak kamu yang ngajak aku bolos terus-terusan. Akhirnya Riri memutuskan untuk tidak bolos pada saat jam pertama mata kuliah berakhir dan memutuskan untuk tetap di kelas. Sedangkan Yuni dan Lala berakhir dengan bolos di jam pertama kuliah berakhir. Riri seorang mahasiswa yang aktif dalam kuliah organisasi maupun melakukan pekerjaan part-time di sela-sela waktunya, mulai merasakan tekanan yang berat dan kehilangan semangat ditambah dengan sikap teman-temannya yang tidak mendukung membuat Riri semakin merasa tertekan. Pada adegan kedua di kos-kosan Riri. Di ruang tamu kos Riri, Riri terlihat lesu dan tidak bersemangat. Apa perhatiin akhir-akhir ini kok muka kamu kayak kelihatan lelah banget sih? Aku sendiri nggak tahu aku merasa tertekan dengan tugas kerja yang banyak banget, terus aku juga ikut organisasi, terus aku juga punya pekerjaan yang part-time gitu. Mungkin kamu bisa coba istirahat dulu, jangan fokus ke aktivitas kamu itu. Iya mungkin kamu bukan. Ya mungkin kamu emang benar, tapi kenapa rasanya berbeda dari biasanya ya? Aku rasakan ketika aku kelelahan sesuai melakukan aktivitas hari ini. Aku rasa kamu bukan lelah fisik, tapi kamu lebih ke lelah mental. Itu bisa apa sih? Bisa mungkin itu. Aku rasa kamu bukan lelah fisik, tetapi itu adalah mental kamu ya, karena biasanya gejala itu disebut burnout. Aku baru dengar kata-kata itu. Emang gejala burnout itu apa ya? Jadi gejala burnout itu biasanya terjadi kepada pasien semester 5 seperti kita, karena banyaknya aktivitas yang kita lakukan sehingga kita mengalami gejala burnout. Tetapi kenapa kamu bilang aku kena gejala itu ya? Soalnya aku pernah merasakan gejala itu karena aku terlalu banyak aktivitas yang aku lakukan di kampus. Oh iya, kenapa kamu gak cerita ke aku Aku gak mau kamu terbebani karena lelahnya aku. Tapi saran aku, kamu coba untuk konseling biar kamu tahu gimana sih cara ngatasin masalah yang sedang kamu alami ini. Oh, konselor ya? Aku belum pernah coba sih sebelumnya. Nah, makanya aku mau ngajak kamu buat ngelakuin konseling itu. Iya aku mau. Sebenarnya aku ucapkan terima kasih ya kamu udah dengerin cerita aku, usaha aku gitu. Sama-sama. Terus juga kamu udah jadi teman yang mau memperbaiki masalahnya aku selama ini. Sama-sama dulu, kita kan ada teman. Besok kita coba buat lesson ya. Makasih ya Ibu. Sama-sama. Setelahnya, Riri sudah memutuskan untuk melakukan konseling dengan konselor yang akan diantar oleh Ayu bersama ke ruangan konseling di kampus. Adegan 3 di ruang konseling kampus. Di ruang konseling kampus, Riri duduk berhadapan dengan Bu Dewi untuk melakukan konseling. Di ruang konseling, Riri bertemu dengan Bu Dewi, yaitu konselor yang ramah dan berpengalaman. Riri menceritakan perasaannya yang lelah dan kesulitan mengatur waktu. Bu Dewi menjelaskan bahwa Riri mengalami burnout, sebuah kondisi yang umum terjadi pada mahasiswa dengan banyak tanggung jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Iya. Selamat datang. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Saya kesulitan mengatur waktu kayak di kuliah, organisasi, saya juga kan kerja Bu. Jadi itu adalah tanda-tanda burnout. Jadi apa kamu
tidak apa-apa. Burnout adalah hal yang umum terjadi, terutama pada mahasiswa yang memiliki banyak tanggung jawab. Mari kita coba cari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kamu mengatasinya. Baik Bu, semoga kita bisa berjalan keluarnya ya dari masalah yang saya hadapi ini. Iya Riri, dari masalah yang kamu rasakan bahwa burnout itu adalah hal yang wajar, dimana dari sekian banyak aktivitas yang kamu lakukan itu saling bertabrakan dengan aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain. Dari situlah tubuh kamu atau badan kamu itu sudah merasa bahwa kamu butuh yang namanya ketenangan. Ibu bilang Bu, akhir-akhir itu saya merasa banyak aktivitas dan digunakan juga dengan tugas yang banyak, terus organisasi juga, dan ditambah tuh lingkungan sekitar aku tuh nggak mendukung aku Bu. Jadi saya merasa lelah dari fisik juga, terus dari hati juga, terus bukan dari fisik yang terlihat itu. Iya, ibu sangat tahu bagaimana perasaan Riri saat itu. Namun itu Riri harus coba bisa lebih mengatur jadwal dengan baik dan lebih rileks lagi. Nah, ibu menanyakan Riri untuk mencoba teknik relaksasi, di mana Riri ibu minta untuk mengatur jadwal diri dari mulai tidur sesuai dengan jam tidur dan menghindari orang-orang yang memberi pengaruh negatif untuk diri, dan terus selalu percaya bahwa Riri dapat melakukannya karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menolong diri. Ibu, terima kasih ya Bu atas segala dukungan yang Ibu berikan. Jadi saya sudah mengerti bagaimana kedepannya saya bisa mengatasi masalah ini. Bagus sekali Riri. Untuk hasil konseling hari ini dicukupkan sampai di sini, dan di depan kita akan lanjut melakukan konseling kembali dengan melihat bagaimana perubahan yang Riri alami. Bisa Bu, dengan senang hati. Baik Bu, saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Setelah beberapa sesi konseling, Riri mulai belajar teknik relaksasi, ya, yang membuat jadwal yang lebih teratur dan belajar untuk mengatakan tidak jika memang tidak bisa. Riri merasa lebih baik dan lebih mampu mengatasi tekanan akademik. Gimana kabar Riri? Apakah ada perubahan dari beberapa kali sesi konseling ini? Alhamdulillah Bu, terima kasih ya Bu, karena dengan sesi konseling kemarin saya merasa diri saya lebih baik, saya juga lebih belajar bisa teknik relaksasi untuk diri saya, terus membuat tidur yang lebih teratur, dan juga belajar untuk mengatakan tidak jika memang saya nggak bisa melakukan hal itu. Saya senang mendengarnya. Riri ingat merawat diri sendiri adalah hal yang sangat penting. Jangan ragu untuk datang kembali jika membutuhkan bantuan ibu. Terima kasih ya Bu, terima kasih banyak Bu Dewi, saya sangat terbantu dengan konseling ini. Sama-sama. Senang bisa membantu Riri. Bu Dewi selaku konselor mengingatkan Riri bahwa merawat diri adalah hal yang sangat penting dan mendorongnya untuk terus mencari bantuan jika diperlukan. Riri sangat merasa terbantu dengan konseling ini dan siap menghadapi tantangan akademik dengan lebih baik. Oke, karena sudah selesai dengan peran tadi, Bapak ingin meminta bagaimana pendapat atau analisis dari teman-teman menjadi anggota kelompok. Apakah pesan yang bisa diambil dari memainkan peran ini? Ya, Bapak sudah meminta 3 kelompok yang berperan, tapi di salah satu mewakili. Saya sebagai Lala, Lala jangan bolos, mengalihkan pengalaman negatif atau tidak. Oke, berikutnya mungkin yang dari tim evaluasi peran juga. Sekarang sebagai
terakhir itu yang dari penonton mungkin ada satu dari apa yang Solusi sendiri. yang Nanya doang. yang tadi buat dirinya tahu nggak yang semuanya diambil buat jawaban. Ya kalau menurut saya dari gambar itu udah cukup bagus. Gambar sama kayak beberapa 3 hari itu udah cukup bagus karena saya jadi tahu kemana-mana tentang burnout apa, sebenarnya dengan burnout, dan saya juga mengelola yang baik dia itu melakukan rasa tugas yang akhirnya akan menyebabkan kejenuhan dan kehilangan rasa itu jadi kejadian di mana dia burnout itu. Mungkin beberapa terima kasih sudah mengumpulkan ya pendapat dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan layanan kelompok ini. Dan di sini Bapak memiliki rumah atau penilaian segera yang bisa kalian isi untuk pelayanan hari ini. Ini bisa dibagi. Karena diisi sesuai dengan keterangan yang sudah Checklist Pak. dan checklist sesuai dengan jawaban yang sesuai. Ini kenapa berantem sih? Ada Pak. Udah berantem guys. Jenong. Coba dong. Banyak Pak. Udah. Kalau ada selesai mungkin bisa ditemukan. Lupa belum. Udah belum? Ini Pak. Belum. Udah. Pak. Ya. Ini jangan main HP ya. Tolong dong. Bapak ya. Sebagai saya di depan sini ya. Ini lama nih Pak. Nah itu ada sedianya yang lebih lama. Udah. Udah. Mana? Ini. Bohong. Boleh. Itu banyak ada di sini. Apaan sih? Oke. Terima kasih Bapak ucapkan sekali lagi. Mungkin sebelum menutup kegiatan hari ini, apa baiknya kita lakukan doa terlebih dahulu, akan Bapak pimpin. Ya, jadi semoga materi yang sudah Bapak sampaikan dan peran yang sudah kalian mainkan bisa menjadi satu langkah untuk bisa memecahkan atau mengantisipasi dari masalah yang sudah kita bahas hari ini mengenai burnout. Dan ya sebelum kita akhiri, apa baiknya kita membaca terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa disebutkan dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kakak-kakak sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila dipakai buat saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.